Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adik-adik, ini tutorial pertemuan pertama untuk mata kuliah manajemen kelas. Jadi saya akan tunjukkan saja tentang materi yang akan dibahas atau tentang konten mata kuliah ya selama 16 kali pertemuan. Jadi ini sudah saya bagikan juga melalui WhatsApp ketua kelas. Nah, sehingga nanti bisa sambil dilihat, tapi saya akan menjelaskan apa saja yang akan Anda lakukan di tiap bahasan setiap pertemuan tersebut ya. Jadi yang pertama tentu orientasi perkuliahan ya tentang hari ini ya. Kali ini pertemuan pertama tentang orientasi perkuliahan, apa saja yang akan dibahas. Jadi nanti kita akan membahas semua komponen yang adik-adik akan lakukan dan akan pelajari selama 1 semester ke depan. Ya, baik secara daring maupun nanti luring kalau memungkinkan untuk tatap muka ya. Tapi kalau tidak berarti semuanya luring. Jadi adik-adik nanti akan kuliah melalui YouTube seperti ini ya. Jadi saya akan menjelaskan materinya melalui aplikasi YouTube. Kemudian adik-adik akan akan melakukan tatap muka secara sinkronus ya. Jadi saya perkenalkan ada kata sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau sinkronus adalah tatap mukanya melalui Zoom atau Google Meet. Jadi sinkron ya, sinkronus. Jadi adik-adik bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan, kemudian adik-adik juga bisa saling bertanya atau berdiskusi nantinya. Nah, ini asinkronus, yaitu tidak tatap muka langsung ya. Jadi bisa melalui video seperti ini, bisa saja melalui chat grup WhatsApp ataupun aplikasi lain yang tidak tatap muka langsung ya. Melalui tugas pakai dikirim, itu asinkronus ya. Oke, jadi nanti pertemuan berikutnya itu tentang membahas konsep manajemen kelas ya, konsep manajemen kelas. Nah, mungkin nanti ada pengertian manajemen, kemudian manajemen itu apa saja ya. Kemudian ada fungsi manajemen itu apa saja ya. Kemudian ada juga manajemen kelas itu sendiri. Nah, nanti tujuan manajemen kelas itu apa? Nah, kalau manajemen itu kan terkait bagaimana pengelolaan, bagaimana kita mengatur ya, bagaimana kita menentukan langkah-langkah dan sebagainya. Nah, di fungsi manajemen, ya manajemen juga ada biasa dikatakan sebagai ilmu mengatur ya, mengatur sesuatu gitu. Nah, makanya kalau orang manajemennya baik, nah manajemen itu kan ada dalam diri Anda sendiri. Ya, menurut saya ada dalam diri Anda sendiri bagaimana Anda mengatur diri. Ya, baik mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Nah, tentu itu tidak terlepas dari namanya perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, kemudian ada juga tindak lanjut. Ya. Misalnya Anda nanti ini sudah baru masuk ya di UNG, tentu Anda merencanakan sesuatu. Ya. Merencanakan sesuatu, nanti kenapa Anda masuk UNG? Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangannya, misalnya. Ya, ada kenapa Anda masuk PGSD? Ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Pertimbangannya ya Anda sendiri yang tahu apa saja. Saya akan mempromosikan PGSD. Kemudian nanti Anda masuk di situ, kemudian Anda mengikuti perkuliahan. Nah, itu kan proses ya, pelaksanaan. Nah, kemudian terakhir semester Anda misalnya mendapatkan nilai baik ya, yang IPK-nya bagus dan sebagainya. Nah, atau Anda juga mendapatkan IPK-nya yang lain bagus, yang lain jelek, atau bahkan tidak lulus, atau bahkan tidak lulus semuanya. Nah, itu perlu namanya evaluasi. Ya, evaluasi diri Anda. Apa yang salah dan apa yang kurang, nah itu nanti itulah dari prosesnya. Ya. Dari proses kemudian ada evaluasi. Ya.
pada saat itu Anda menyatakan, oh ini mata kuliah ini memang saya sering tidak masuk, kenapa, dan sebagainya. Nah nanti tindak lanjutnya apa di semester depan? Oh berarti saya akan mengulang lagi tahun depan, ya kan? Itu tindak lanjutnya. Terus supaya saya bagus nilainya, itu apa yang saya lakukan saat itu, kekurangan-kekurangan saya, itu tidak akan saya ulangi lagi. Nah itu tindak lanjut ya, tindak lanjut. Nah, seperti itulah kira-kira proses manajemen ya, proses manajemen. Begitu juga dalam kelas. Ya. Dalam kelas itu seperti itu. Nah, jadi di dalam kelas juga sama. Bagaimana perencanaannya untuk nanti ya adik-adik karena masih semester awal. Jadi paling tidak kita perkenalkan tentang bagaimana mengelola kelas ya, mengelola kelasnya. Nah, oke nanti itu kita akan bahas pertemuan berikutnya ya, lebih lanjutnya. Oke. Itu pengantar saja. Nah, nanti tujuannya, manfaatnya apa? Nah, untuk itu sebelum saya lanjut ke topik lain, ya kita lanjut dulu ya. Nanti kita akan ini. Nah, pertemuan 3 dan 4 ya. Jadi minggu depan ini sebenarnya kita akan membahas tentang konsep manajemen kelas ya. Nanti sebentar terakhir saya akan berikan tugas ke Anda. Jadi mohon ini disimak. Kalau tidak berarti nanti yang terakhir tidak Anda simak berarti Anda tidak tahu tugasnya apa. Oke. Kemudian yang 3 dan 4 ini membahas tentang pendekatan manajemen kelas. Apa saja pendekatannya? Pendekatannya sangat banyak, tetapi ini kita batasi hanya 9 pendekatan ya, hanya 9 pendekatan saja yang akan kita bahas ya. Oke, kemudian pertemuan 5 dan 6 itu bagaimana pengelolaan lingkungan belajar. Nah, ada lingkungan belajar. Berbeda dengan poin 7 yaitu atau pertemuan per-7 adalah pengaturan ruang kelas. Jadi lingkungan belajar itu yang seperti apa, ruang kelas itu seperti apa, itu akan berbeda ya. Nah ini ada di bagian sini, ini kan pokoknya di sini ada yang harus Anda cari atau Anda penuhi nantinya di membaca literatur, maka ini semua ya. Jadi pengertiannya, tujuan, jenis-jenis, prinsipnya. Kemudian begitu juga ini pentingnya pengaturan ruang kelas dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu baru Anda akan melakukan namanya ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester adalah materi yang sudah dibahas di sini. Ya. Oke, itu juga secara daring nanti kita menggunakan Google Form ya atau Quizzes atau apa nanti. Ya. Oke, kemudian setelah UTS, jadi ini pertemuan ke-8 ya atau minggu ke-8. Ini kita UTS. Kemudian ada 9-10 itu tentang nah ini perilaku anak yang dan menerapkan pembinaan disiplin ya. Ini adik-adik memang belum langsung turun untuk mengidentifikasi perilaku, tapi paling tidak teori yang adik-adik pelajari adalah terkait dengan seperti apa sih perilaku, disiplin itu seperti apa, kemudian bagaimana menerapkan disiplin, itu secara teori masih kita belum melakukan praktek untuk menerapkan disiplin pada anak ya. Secara teori saja ya. Kemudian ini juga nanti kita akan kaitkan dengan pada saat adik-adik masih sekolah itu apa saja yang Bapak Guru lakukan terkait dengan orang-orang atau mungkin bukan adik-adik ya, teman adik-adik mulai dari SD, SMP, SMA, apa yang guru lakukan untuk membina anak yang istilahnya kalau bahasa kita lau salah ya, atau anak-anak yang bolos, anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, anak-anak yang istilahnya sering berkelahi dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Anak-anak yang datang terlambat, ada yang biasanya diminta untuk menghormat bendera dan sebagainya ya. Ada yang dijemur, mungkin ada yang suruh mengungut rumput dan sebagainya ya. Oke, jadi itu nanti bagaimana disiplin itu diterapkan ya di dalam mengelola kelas. Kemudian yang 11-12 adalah menciptakan iklim kelas ya, menciptakan iklim kelas yang kondusif. Iklim itu terkait dengan suasana. Ya, kadang ada adik-adik yang kalau melihat Bapak Guru itu takut ya, gurunya mau masuk takut ya. Bukan takut, kayak tidak nyaman gitu. Ya kalau saya suka kalau guru ini yang masuk, tapi guru ini saya tidak suka. Itu berarti terkait dengan iklim, suasana yang tercipta di dalam kelas itu berbeda antara satu guru dengan yang lain. Itu bisa jadi. Ada guru yang adik-adik suka, ada yang tidak. Nah, itu biasa juga ada pengaruh karena iklimnya. Nah, nanti iklim ada dua, iklim
fisik dan non fisik ya, non fisik ya. Yang membentuk iklim itu ada dua, fisik dan non fisik. Yang fisik apa adik-adik? Yang fisik adalah terkait dengan ruangan kelas ya. Misalnya panas, kemudian dingin, kemudian apa lagi? Nyaman, tidak nyaman, dan sebagainya. Nah, apa saja yang membuat kelas nyaman ya? Biasanya menggunakan kipas angin, AC, ventilasi, kemudian pencahayaan dan sebagainya. Terhindar dari kebisingan dan sebagainya ya. Kemudian di 13, nah itu biasanya terkait hambatan. Nah, jadi dalam mengelola kelas itu ada hambatan-hambatan yang akan adik-adik temui nanti ya. Nah, misalnya contoh saja hambatannya salah satunya. Pada saat akan mengajar tiba-tiba hujan kelasnya bocor, itu kan hambatan. Nah, berarti iklimnya tidak kondusif, ya kan? Pada saat sementara ngajar tiba-tiba suara bising, nah itu kan hambatan juga. Nah, hambatan-hambatan itu nanti adik-adik akan identifikasi, akan dilihat ya, berdasarkan pada dua jenis masalah yang bersumber dari peserta didik atau dari anak didik ya, peserta didik, kemudian yang bersumber dari guru ya, dari guru. Nah, tentu di sini nanti dalam mengelola ini kita menggunakan namanya pendekatan yang adik-adik sudah pelajari di pertemuan 34. Ini pendekatannya. Ya, pendekatan apa jika ya termasuk di sini nanti pendekatan apa jika apa namanya? Jika kita menerapkan hukuman atau hadiah ataupun untuk anak-anak yang melanggar, itu pendekatannya yang mana. Nah, makanya selain pengertian ini, pendekatan ini harus dikuasai, kemudian bagaimana menciptakan lingkungannya, bagaimana menciptakan pengaturan ruang kelasnya, ya, sehingga anak-anak masuk di dalam kelas itu merasa nyaman. Nah, setelah itu beberapa hal terkait manajemen kelas tentu ada bagaimana memperlakukan anak agar disiplin, misalnya dalam tugasnya, piketnya, dan sebagainya. Kemudian di sini juga bagaimana menciptakan iklim kelasnya, ya, iklim kelasnya yang kondusif, itu terkait fisik maupun non fisiknya. Nah, kemudian nanti Anda akan melihat hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas, ya, atau masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan kelas, ya. Nah, ada yang biasa mengelola kelas, misalnya tugasnya tidak ada, kemudian anaknya dihukum untuk menulis atau untuk cuci WC dan sebagainya, ya, agar jera, agar tidak bisa ini. Nah, nanti kita lihat apakah itu boleh, hukuman-hukuman yang seyogianya tidak dilakukan oleh guru terhadap anak, tetapi bagaimana sih hukuman-hukuman yang baik bagi anak-anak yang melanggar aturan di dalam kelas, yaitu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, setelah itu adik-adik akan ini akan melakukan observasi. Nah, mudah-mudahan kita nanti sudah selesai pandemi ataupun pembelajarannya sudah tatap muka. Nah, adik-adik akan melakukan observasi terkait dengan bagaimana nanti bagaimana mengelola kelas di sekolah ya. Jadi, adik-adik akan datang ke sekolah untuk mengamati bagaimana manajemen kelas yang terjadi di sekolah dasar. Ya, sekolah dasar mana saja. Baik nanti misalnya Anda akan mengamati mulai dari anak-anak masuk, kedisiplinan, kemudian perilaku anak, kemudian bagaimana guru melakukan melakukan tindakan terhadap anak yang melanggar, kemudian bagaimana suasana kelasnya, bagaimana suasana halaman sekolahnya dan sebagainya. Nah, kemudian nanti akan ada laporannya ataupun presentasi, ya. Jadi presentasinya nanti mungkin di ini, ya sama presentasinya kita terserah menggunakan video saja, nanti saya tinggal analisis atau kita secara sinkronus adik presentasi melalui Zoom. Ya, tapi kalau melalui Zoom itu biasanya akan memakan data lebih banyak, makanya mungkin kita akan menggunakan aplikasi apalah yang nanti kita akan sepakati bersama yang lebih efektif dan efisien. Nah, jadi untuk minggu depan adik-adik, ini mohon disimak, minggu depan adik-adik harus memahami ini. Saya tidak meminta adik-adik untuk menuliskan, tapi adik-adik harus memahami konsep tentang manajemen kelas. Jadi dari pengertian manajemen, kemudian fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen Jadi pengertian manajemen dan manajemen kelas, kemudian fungsi manajemen ya. Sini ada satu lagi. Fungsi manajemen secara umum. Ya, ada fungsi perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi tindak lanjut. Nanti lihat fungsi manajemen itu ada beberapa teori ya. Ada yang mengatakan ada controllingnya, ada yang evaluasi, ada tindak lanjut. Tapi kalau saya sih cenderung kepada 3 ya, perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ya, kalau mau ambil 4 juga boleh, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. Ya, ada juga yang memasukkan lagi yang lainnya. Ya, oke. Nanti silakan Anda cari ini komponen ini, kemudian dipahami. Ya, dipahami. Sekali lagi dipahami. Jadi setelah Anda dapatkan, Anda pahami. Ya, saya ini tidak akan dikumpul, tetapi paling saya cek mana yang kamu tulis, mana yang kau pahami. Jadi saya lebih cenderung kepada pemahaman atau pengetahuan terhadap konsep. Ya, ya nanti Anda akan kita cek melalui keterampilan menjelaskan. Ya, untuk menjelaskan konsep itu. Ya, jadi perkuliahan saya biasanya tidak lagi suruh mengumpul makalahnya, tetapi keterampilan dalam mengetahui, memahami, dan menjelaskan itu yang kita lebih cenderung untuk utamakan. Nah, jadi itu yang adik-adik akan lakukan, ya. Jadi kalau tidak bisa menjawab, berarti saya tanyakan apa saja fungsi manajemen, ya. Kalau tidak bisa menjawab, berarti nanti dinilai prosesnya untuk ini kan kita tidak nilainya kita sesuai dengan jawaban Anda, gitu, ya. Nilai tugas Anda sesuai dengan jawaban Anda. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan akan bahas ini, ya, akan membahas ini atau ada penjelasan saya nanti. Jadi ini silahkan nanti dipelajari dulu. Nanti minggu depan saya akan buatkan tutorialnya juga tentang apa yang konsep ini. Tetapi adik-adik harus memahami dulu tentang apa yang akan dibahas nanti, ya. Jadi untuk pertemuan kedua nanti masih menggunakan YouTube, ya, masih menggunakan media YouTube. Saya akan post nanti materinya. Kemudian materi ketiga juga masih sama, saya akan buatkan ini penjelasan-penjelasan ini. Nah, kemudian materi keempat baru kita lakukan sinkronus. Ya, setelah ini semua, ya, jadi ini saya akan jelaskan lagi, ini akan jelaskan lagi. Silahkan dipelajari semua ini, ya. Pelajari semua ini untuk pemahaman dasar Anda. Setelah itu saya akan jelaskan kedua topik ini, ya. Kedua topik ini saya akan jelaskan. Setelah penjelasan ini baru kita ketemu tatap muka, ya, dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Itu aja adik-adik. Demikian. Mohon supaya Anda dapat materi yang baru saya upload, ya. Mohon di-subscribe dan di-like, ya. Ya. Oke. Selanjutnya bagi yang sudah menyimak videonya silakan ketik nama atau daftar hadir di bawah ininya, ya. Mohon hadir atas nama ini, hadir gitu, supaya kita tahu bahwa adik-adik sudah membaca ini atau sudah menyimak ini, gitu, ya. Oke, demikian adik-adik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.